Hai gengs, balik lagi di Film Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik, akhirnya kita bahas profil pemain lagi. Tentu seperti di judul dan di thumbnail aja, kali ini kita akan bahas satu pemain baru dari Red Sparks Jongkwanjang, yang mana ini sangat familiar ya. Kita akan bahas profil lengkapnya dari Wipawi Sertong. Nah, di deskripsi Mimin sudah kasih literaturnya. Kalian bisa baca sendiri di sana karena ternyata ada beberapa yang komen kalau Mimin tuh sok tahu dan gak ada sumbernya. Ya sebenarnya itu wajar karena sebelumnya Mimin gak pernah cantumin sumber-sumber Mimin dapat datanya. Jadi sekalian aja Mimin kasih sumbernya biar baca sendiri kalau gak males. Ya udahlah, langsung aja Markimul, mari kita mulai. Wipawi Sertong lahir pada 28 Januari tahun 1999 di Chiang Rai, Thailand, yang berarti kini berusia sekitar 26 tahunan. Memiliki tinggi 174 cm dan berposisi sebagai outside hitter. Kesukaan Wipawi dengan voli berawal ketika dirinya masih kelas 1 SD, gengs, di mana dirinya melihat kakak-kakak kelasnya bermain voli di lingkungan sekolah. Wipawi melihatnya tuh seru banget ya, jadi pengen main juga. Akhirnya ketika mata pelajaran olahraga, gurunya mengajarkan teknik-teknik dasar voli dan ternyata Wipawi cukup berbakat daripada siswi-siswi yang lain. Dan entah kenapa ya, gurunya itu kemudian menawari Wipawi untuk bermain di sebuah tim sekolah TK daerahnya. Jadi ini tuh kayak sebuah TK tapi ambil pemain dari SD, gitu-gitulah. Gokil juga ya Thailand, TK aja udah ada turnamen volinya loh. Tapi itu masih angin-anginan karena ya bocil juga, pengennya main ini main itu. Sampai akhirnya pas dia mulai menginjak remaja, orang tuanya sangat mendukung pilihan Wipawi dan menyekolahkannya di SMA Bodindecha di Bangkok. Yang mana SMA ini kayaknya tuh SMA yang banyak melahirkan banyak atlet gitu dah. Dan tentu dukungan ini menjadi kekuatan terbesar dari Wipawi bisa melangkah sejauh ini. Jadi pas dia stres, ayah ibunya kasih dukungan. Pas dia mau nyerah, ayah ibunya pula yang memberikan semangat. Sehingga prestasi hanya tinggal menunggu momen saja. Terbukti di SMA dirinya pernah memenangkan turnamen remaja, terus turnamen nasional, bahkan juara Chang Super Champ U14. Dan karena keterampilannya itu, Wipawi mendapat sebuah julukan yakni Nongmot atau semut kecil karena dirinya sangat lincah dan memiliki determinasi tinggi meskipun bertubuh kecil. Di sekolahnya dulu, Wipawi sangat dominan dari teman-temannya baik secara kemampuan maupun mental. Yang kurang darinya saat itu hanya otot. Namun gurunya menyampaikan bahwa Wipawi ini masih terlalu muda lah untuk latihan otot. Sehingga dirinya baru mendapat latihan tersebut ketika sudah lulus sekolah dan akan masuk ke karir profesional. Nah, singkat cerita, Nongmot atau Wipawi berhasil masuk radar tim-tim hebat di Thailand. Dan pada musim 2013-2014, dirinya bergabung dengan Supreme Chonburi Attack, salah satu tim besar di Thailand hingga musim 2021-2022. Nah, di tengah-tengah kontraknya bersama Supreme Chonburi, Wipawi juga bergabung dengan tim-tim yang berbeda divisi atau turnamen. Bilanglah ini tuh kayak Pro Liga dan Livolinya Indonesia gitu dah. Dan memang Liga Thailand cukup fleksibel as a league, mirip-mirip di Indo sih. Jadi Wipawi sempat bergabung di beberapa tim, sebutlah IST Kola yang dulu pernah main di Kovo Cup juga di sistem Kovo Lawas. Dan kala itu Wipawi serta Tanacha main satu tim, bahkan mereka jadi tandem. Pernah juga bergabung di PEA Sisaket, bahkan di tim Vietnam Kin Bak Bak nih. Ya penyebutannya berantakan. Bersama Supreme Chonburi, Wipawi sudah 3 kali mendapatkan juara di Liga Thailand. Di musim 2020-2021, dirinya satu tim dengan Megawati yang saat itu baru aja aboard dari Indonesia. Hingga pada akhirnya pada musim 2022-2023, Wipawi pindah ke Diamond Foot Fine Chef atau Air Force selama 1 musim dan berhasil mempersembahkan posisi kedua bagi Air Force. Barulah kemudian Wipawi memutuskan untuk kembali ke Liga Vietnam dan bergabung dengan LP Bang Ninh Phin selama 1 musim aja dan berhasil mempersembahkan juara di Liga Vietnam. Walaupun saat itu Wipawi sepertinya nggak sampai akhir berlaga, gengs. Tapi gelo sih, sering banget sih Wipawi dapat gelar juara ya. Belum lagi nanti di Korea. Oke lah, lanjut dulu. Performanya di timnas juga nggak kalah bagus. Bergabung bersama timnas sejak usia muda membuat Wipawi memiliki pengalaman yang sangat bagus dan mental yang semakin terbentuk. Berbagai gelar internasional pernah dirinya persembahkan untuk Thailand. Apalagi timnas putri Thailand sangat meratui pervolian Asia Tenggara saat ini. Di tingkat Asia bahkan dunia, Thailand cukup diperhitungkan.
Kenapa bisa gitu? Ya karena pembibitan serta liganya tuh bagus. Dirinya juga sempat menjadi rising star di VNL tahun 2023 kemarin. Barulah kemudian Kovo mulai memiliki regulasi baru dengan memberi kesempatan kepada para pemain Asia untuk bisa bermain di V-League. Dan Wipawi pun mengikuti draft hingga kemudian berhasil bergabung dengan Hyundai Hillstead sebagai pemain Asia pertama yang pernah direkrut Hyundai Hillstead. Tentu ya, Hyundai tak semerta-merta menerima Wipawi karena meskipun bertubuh kecil nih, dia memiliki performa yang mengesankan serta memiliki receive yang stabil. Bahkan kemampuan menyerangnya tuh udah di atas rata-rata, gengs. Gaya bermainnya tuh cukup mengandalkan serangan cepat yang dilakukan dengan timing yang pas bersama setter dan penyerang lainnya. Tapi sebenarnya akurasi dalam open attack masih sedikit lebih rendah. Memang awalnya peran Wipawi itu nggak begitu signifikan, namun seiring berjalannya waktu dan adaptasi, dirinya mulai menjelma menjadi kekuatan baru. Wipawi pun aktif menjadi pemain inti hingga akhir round kedua. Namun sayangnya pada tanggal 30 November dirinya terpaksa absen karena kabar duka atas wafatnya sang ayah, membuatnya harus kembali ke Thailand dan absen ketika melawan GS Caltex kalau nggak salah kala itu. Seterusnya Wipawi tampil konsisten dan terus menjadi salah satu kekuatan serang Hillstead bersama Moma Basoko dan Jong Jiun. Terlebih secara defense dia juga oke banget guys. Jadi bisalah menutupi kelemahan receive dari Jiun. Gak hanya di Thailand, di Hyundai Wipawi juga berhasil mempersembahkan juara di musim pertamanya yang berhasil mengalahkan Pink Spiders dengan straight win alias kemenangan telak 3-0. Di musim selanjutnya yakni 2024-2025, Wipawi kembali menandatangani kontrak bersama Hyundai untuk satu musim di depan. Di awal musim reguler, meski kemampuan menyerangnya cukup menurun dibanding musim sebelumnya, ia tetap menunjukkan performa bertahan yang konsisten dan cukup solid. Mengingat lini receive Hyundai saat ini diisi oleh Jung Jiun yang lemah dalam hal tersebut, serta Kim Yeon Yeon yang performanya kurang stabil sebagai libero. Keputusan memperpanjang kontrak Wipawi bisa dianggap sebagai langkah yang cukup sukses. Sayangnya ketika laga melawan Jung Kwanjang pada 7 Februari 2025, Wipawi mengalami cedera lutut usai mendarat dengan posisi kaki kiri yang tidak sempurna setelah melakukan serangan. Dan setelah diperiksa ternyata dirinya mengalami robek pada ligamen guys atau ACL bagian kiri serta kerusakan pada meniskus lateral yang membuatnya harus mengakhiri musim lebih awal. Dan pemulihannya kira-kira itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan lamanya. Jadi nanti kemungkinan dia nggak akan bisa tampil di Red Sparks di awal-awal musim. Sebenarnya ada opsi bagi Hyundai untuk mencari pemain pengganti ya kala itu. Namun mereka yakin nih kalau Wipawi bisa pulih lebih awal. Ya ternyata enggak. Di musim ini pun Hillstead tidak berhasil menembus babak kejuaraan dan harus puas dengan posisi ketiga. Seolah tak mau berhenti sampai di sini, Wipawi kembali mencoba peruntungannya di tryout kuota Asia musim 2025-2026 dan secara nggak terduga nih, ia dipilih oleh Jong Kwanjang dengan urutan ke-7. Dengan ini dia resmi bergabung dengan Daejeon Jong Kwanjang, Red Sparks. Pelatih Ko Hee-jin menyatakan kesiapannya untuk menunggu pemulihan cedera dari Wipawi yang menunjukkan kepercayaan serta niat kuat untuk merekrutnya. Ya we will see lah. Wipawi adalah tipe pemain yang serba bisa dan tidak memiliki kelemahan mencolok dalam aspek menyerang maupun bertahan. Bahkan ia mampu mencetak poin dari ketinggian pukulan yang melebihi rata-rata blokir pemain domestik, khususnya dalam serangan quick wing toss. Akurasi dan keberhasilannya tuh sangat tinggi. Untungnya saat bermain di Hyundai ia dibantu oleh setter utama tim nasional Korea yakni Kim Da-in yang bisa mengatur tinggi dan kecepatan umpan dengan sangat baik. Malah nanti dia bakal dimanjakan sama Yom Hye-son, salah satu setter terbaik di Korea juga. Goks lah. Tidak hanya tajam dalam menyerang, Wipawi juga memiliki kemampuan receive atau penerimaan bola yang sangat solid. Efisiensi receive-nya tergolong tinggi meskipun sering menjadi target receive oleh lawan. Kemampuannya tidak menurun, justru dengan daya ledak, lompatan, dan kecepatan kakinya, ia bisa melakukan receive dan langsung menyerang dengan sangat baik. Ia mampu mengangkat bola dengan stabil ke arah setter, bahkan terhadap servis yang sulit sekalipun. Dan dia juga punya jangkauan luas dalam cover receive, termasuk membantu cover untuk pemain lain yang punya kelemahan di area itu. Nah, mungkin itu gengs.
Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Apa pendapat kalian tentang Wipawi Setong? Apakah kira-kira nanti di Red Smax akan gacor atau justru karena cederanya dia akan sangat menurun? Tulis saja di kolom komentar. Mungkin sekian aja dari Mimin. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See you in the next video, gengs, and bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to